Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem. Hari ini Selasa tanggal 7 Februari 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku yang di nomor 169, bait yang pertama dan yang kedua. O si Pangulua sa tokot maawon sayo nangan daw o si arohakon ro si Pangulo rotibu bain maawan aku tutur dohot mudar mi buriau iya songon hapas ma iya tutur dohot mudar mi buriau iya songon hapas ma gogo ni mudar mi papatar madia ton di pangolui tong manogua rosi Pangolo rotibu bain maawan aku tutur dohot mudar mi buriau iya songon hapas ma iya tutur dohot mudar mi buriau iya songon hapas ma. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yehezkiel pasal 16 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Demikianlah firman Tuhan. Kacang lupa kulitnya adalah sebuah ungkapan untuk menggambarkan seseorang atau sekelompok orang yang lupa atau sengaja melupakan bahwa dirinya atau mereka sampai pada keadaan sekarang karena ada bantuan dari pihak lain. Ini adalah sebuah kondisi yang menunjukkan karakter yang kurang baik dan sifat yang mengecewakan, khususnya bagi pihak yang sudah membantu. Kitab Yehezkiel pasal 16 berisi ungkapan kekecewaan Allah kepada umatnya Israel. Sebab Israel seperti kacang lupa kulitnya. Mereka lupa bahwa dahulu mereka bukan siapa-siapa, seperti bayi perempuan yang baru lahir lalu dibuang. Namun Tuhan mengambil Israel menjadi umatnya, seperti seorang pangeran mengambil perempuan terbuang itu menjadi istrinya. Allah bertindak kepada Israel seperti pangeran yang membasuh perempuan terbuang itu dengan air, membersihkannya dari darah, dan mengurapinya dengan minyak, sehingga dia berubah menjadi wanita yang terhormat. Namun Israel melupakan tindakan Allah itu, sehingga setelah Allah memilih dan menjadikan Israel sebagai umatnya, dan membuat Israel sebagai bangsa yang besar dan terhormat di antara bangsa-bangsa lain, Israel malah menjadi seperti perempuan sundal dengan menyembah allah-allah lain. Sebenarnya, dengan mengingatkan kembali kepada Israel siapa sebenarnya mereka dahulu dan bagaimana perbuatan Allah kepada mereka, Allah menginginkan agar Israel berubah menjadi setia hanya kepada Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga ingin mengingatkan kita kembali jati diri kita di masa lalu, bahwa kita sesungguhnya adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan dan kesalahan,
Dan karena itu kita adalah manusia yang berlumur dosa. Namun karena kasih-Nya, kasih Allah kepada kita, Dia memberikan kepada kita Roh Kudus untuk mengenal dan beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan yang datang sebagai manusia dan mati disalibkan untuk menebus dosa kita. Dan karena itu kita yang berdosa diangkat menjadi anak-anak Allah, dibersihkan dengan darah Kristus dan diurapi dengan minyak urapan Allah, sehingga menjadikan kita sebagai anak-Nya. Dengan mengingat itu, sepatutnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena telah melepaskan kita dari maut karena dosa, telah membasuh kita dengan darah-Nya, dan mengangkat kita yang hina dina menjadi anak-Nya. Hanya karena kasih-Nya, bukan karena kita layak, namun karena dilayakkan. Dan bentuk ungkapan terima kasih dan syukur kita kepada Allah yang berkenan di hati Allah adalah dengan hidup dalam kesetiaan kepada-Nya. Karena Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita, maka bentuk ungkapan syukur yang diinginkan Allah dari kita adalah dengan mengasihi Allah dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita, dengan tidak menduakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah akhirnya kita menjadi umat bukan seperti kacang lupa kulitnya, namun mengingat betapa besar kasih Allah bagi kita, dan kita mengungkapkan syukur kita dengan kehidupan yang setia kepada-Nya. Kiranya Allah yang telah menyelamatkan kita menolong juga kita untuk hidup dalam kesetiaan kepada-Nya sebagai bentuk ungkapan syukur kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Roh Kudus melingkupi hati kami dan memberikan kami kemampuan untuk setia kepada-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang telah mengangkat kami menjadi anak-Mu, sekalipun sesungguhnya kami adalah orang berdosa yang hanya layak untuk menerima hukuman dari Engkau. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.